kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Bagi seluruh jemaat Tuhan yang hari ini kita ibadah secara online, mari kita persiapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Saya akan berkhotbah hari ini dengan temanya adalah tentang keselamatan, yang terambil dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Demikianlah bunyinya dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya akan baca sekali lagi. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara yang kekasih, keselamatan itu memiliki satu pengertian, adalah bebas dari bahaya, dari malapetaka, dari bencana, dan tidak kurang apapun, dan tidak ada gangguan, senantiasa hidup dalam perlindungan Tuhan. Keselamatan ini merupakan satu kebutuhan yang sangat mahal. Kalau saja saudara yang kekasih, ada dua tentang keselamatan yang kita belajar dari Alkitab. Yang pertama adalah keselamatan secara lahiriah jasmania, dan yang kedua adalah keselamatan secara rohani. Kedua-dua ini adalah sangat penting, dan mungkin dari kedua hal ini yang terpenting adalah satu, yaitu keselamatan yang kekal secara rohani. Nah, kita lihat di dalam kehidupan kita, siapa di antara kita yang tidak mau selamat, apalagi dalam masa COVID-19 ini. Kita semua ini ada dalam satu situasi yang sangat membutuhkan keselamatan. Keselamatan dari perjalanan kita, dari rumah kepada pekerjaan atau dari usaha kita, dari setiap hal yang berusaha mencelakakan kita. Jadi keselamatan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau kita sudah selamat, kita merasa aman, kita merasa berbahagia oleh karena kita selamat. Nah, tentu saudara, ada juga tantangan di dalam keselamatan itu. Contoh penyakit sekarang ini. Ini merupakan satu wabah, tantangan di dalam keselamatan jiwa kita. Dan karena keadaan ini, saudaraku yang kekasih, kita harus beribadah secara online. Kita ibadah secara online ini juga adalah merupakan satu keselamatan antara jiwa dan rohani kita. Kita tidak boleh bertatap atau bersentuhan satu dengan yang lain. Kita harus jaga jarak, kita harus pakai masker, kita harus pakai hand sanitizer. Ada berbagai hal yang kita harus perbuat, kita harus kerjakan supaya kita terhindar dari virus 19 ini. Nah, saudaraku yang kekasih, keselamatan ekonomi kita juga merupakan satu tantangan di dalam keselamatan. Ada problem-problem di dalam rumah tangga kita, masalah keluarga, banyak hal, saudaraku yang kekasih, itu merupakan satu tantangan dalam keselamatan. Tetapi firman Allah hari ini menekankan kepada kita adalah bagaimana Rasul Paulus kepada jemaat di Roma
dikatakan bahwa orang yang berseru, kalau Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma adalah kita berseru. Berseru itu berteriak, memanggil nama Tuhan. Akhir zaman ini kita harus lebih lagi banyak memanggil nama Tuhan. Ketika kita berseru kepada Allah dari tempat kita, dari rumah kita masing-masing, maka Allah di dalam sorga, di dalam nama Yesus akan mendengarkan setiap seruan kita. Sebab firman Allah berkata bahwa tidak kurang panjang tangan Tuhan, tidak kurang tajam pendengaran Tuhan untuk mendengarkan setiap seruan kita. Jadi ketika kita berseru memanggil nama Tuhan, di situ Tuhan datang menyelamatkan kita. Dikatakan oleh Rasul Paulus, barang siapa. Jadi barang siapa menunjukkan bahwa siapapun, wanita, pria, tua, muda, Kristen, non-Kristen, percaya atau tidak percaya, kalau dia berseru kepada Yesus, maka Yesus akan menolong. Buat apa dia Kristen tapi dia tidak berseru? Dia beriman tetapi dia tidak berseru. Percuma, saudara. Jadi orang yang berserulah yang diselamatkan. Karena kita belajar tentang kitab Roma. Kitab Roma ini sebetulnya dilatar belakangi adalah orang-orang di Roma itu lebih percaya, dominan mereka tentang Taurat. Karena iman di dalam kitab Roma mengajarkan kepada kita diselamatkan oleh karena iman. Oleh karena kita percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, kita sudah diselamatkan. Jadi kalau tidak ada ekspresi, tidak ada eksekusi dari diri kita kepada Allah, atau tidak ada aplikasi tindakan iman kita kepada Allah, maka tidak ada sesuatu yang terjadi. Karena beriman itu sebetulnya adalah melakukan satu tindakan real, nyata di dalam kehidupan kita. Itu yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat atau orang-orang yang ada di Roma. Mereka hanya percaya kepada Taurat atau ritual-ritual saja. Mereka hanya percaya, hanya simbol-simbol saja. Seringkali kita lihat, saudara, ada orang pakai kalung salib, di rumahnya foto Tuhan Yesus banyak. Tapi kelihatan orangnya rohani, tapi nampaknya dia berdoa pun malas. Berbuat baik pun malas. Nah, buat apa hal-hal yang ritual-ritual? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita adalah tindakan iman. Kepercayaan itu harus diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudaraku yang kekasih, bagaimana agar tetap kita selamat? Ini penting kita harus perhatikan. Ada beberapa hal yang saya pelajari dalam Alkitab ini. Supaya kita tetap selamat adalah yang pertama, kita berjuang. Berjuang. Karena saya coba ceritakan sedikit, saudara. Saya pernah mencoba memancing di laut. Ya, di laut, dan kami menyewa kapal. Pada waktu itu saya dengan adik saya. Lalu ketika kami memancing di laut, kami pulang, mesin kapal kami itu rusak, tidak bisa hidup. Lalu kami diombang-ambingkan oleh ombak, saudara. Lalu apa yang kami kerjakan?
Lalu kami berusaha mendayung atau menggunakan kayu-kayu yang ada di dalam perahu itu untuk bisa menjadi kemudi, supaya kami bisa lurus, kapal itu bisa lurus. Karena ombak datang kiri, kanan, belakang. Ya, kami coba berusaha membuat kayu atau kayu yang ada, kami jadikan itu seperti kemudi. Kalau arah kapal haluannya sudah mulai melenceng, lalu kami berusaha lagi mencoba meluruskan untuk kami bisa sampai ke darat. Ya. Nah, itu berusaha berarti saya harus berjuang. Kalau saya ingin selamat, berarti saya harus berjuang. Kalau saya diam saja, maka kapal itu mungkin lama-lama akan terbalik atau tidak ada arah. Atau bahkan arahnya bukan kami sampai ke darat, malah ke tengah. Karena kalau kita diam saja, ya kan? Kalau kita berusaha, kita kan tentu kalau saudara ingin mau hidup, mau sehat, mau berhasil, ya tentu harus ada perjuangan. Jadi saudaraku, kita berjuang sebetulnya dalam dunia ini. Dalam hidup ini, kita butuh perjuangan, saudara. Jadi berjuang jangan sendiri, bersama-sama. Bagi seluruh jemaat Tuhan, bersama-sama kita berjuang. Suami jangan berjuang sendiri, ajak istri, ajak anak-anak. Apalagi dalam masa Covid seperti ini. Ya, kalau hanya orang tua suami saja yang berjuang, istri tidak berjuang. Suami pakai masker, istri tidak pakai masker. Suami istri pakai masker, anak tidak pakai masker. Pergi keluar, pulang. Itu kan membahayakan seluruh keluarga. Jadi penting kita harus perhatikan hal-hal yang seperti ini, saudaraku yang kekasih. Jadi berjuang orang-orang kudus, orang-orang seiman. Kita harus berjuang karena zaman ini akan membuat orang akan banyak yang murtad. Kalau kita lihat Yudas 1 ayat yang ketiga, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi kita ini sebetulnya, ini Yudas, saudara tahu Yudas ini siapa? Yudas ini adalah saudara dari Yakobus atau saudara dari Yesus. Jadi Yudas ini sebetulnya tadinya dia tidak percaya kepada Yesus. Dia merasa syak kepada Yesus. Tetapi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada Yudas dan Yudas sadar. Dan dia berkata dalam kitab Yudas, dia adalah hamba daripada Yesus. Yudas ini menulis, ada banyak orang murtad, lari dari Tuhan. Sehingga dia mendorong, Roh Kudus mengilhamkan kepada Yudas untuk menulis. Supaya itu sebabnya dalam pasal yang lain kalau saudara membaca kitab Yudas, mempertahankan iman. Bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci. Jadi saudaraku yang kekasih, jadi bersama saling mendoakan. Di dalam Galatia 6 ayat yang kedua, di sana dikatakan Rasul Paulus,
bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih, jemaat sekalian, kita harus perhatikan dengan baik. Kita harus dikatakan di sini bertolong-tolongan menanggung beban. Sesama jemaat, ya, akhir-akhir ini sebetulnya, saat inilah sebetulnya kita aplikasikan kasih Kristus yang ada pada kita. Ya, saling menolong, yang kuat menolong yang lemah, saling berbagi, saling memperhatikan. Kalau mungkin saudara beberapa minggu yang lalu ada beberapa jemaat kita yang mengalami sakit, kita sudah menolong mereka, berdoa. Ya, saya dengarkan ada juga yang beberapa keluarga jemaat yang memberikan sesuatu. Itulah sebetulnya yang baik. Saya berdoa jemaat yang senantiasa memberikan, mereka diberkati Tuhan, dikembalikan oleh Tuhan segala apa yang mereka perbuat. Menolong sesama jemaat, domba dengan domba saling menolong. Karena kita semua ini adalah domba. Ini harus kita aplikasikan karena Tuhan mengajarkan kita berbuat demikian. Baru-baru ini saya lihat ada orang di lampu merah, saudara, bagi-bagi uang. Katanya ini bantuan PPKM. 100.000 dibagi-bagi, 50.000. Wah, itu luar biasa. Saya berharap itu orang Kristen. Ya. Berarti dia mengaplikasikan kasih Kristus di dalam dirinya. Nah, saudaraku, yang kedua, kita tetap mengerjakan keselamatan itu. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Jadi keselamatan itu rupanya bukan ujuk-ujuk otomatis. Ya benar, keselamatan itu adalah anugerah, grace, atau grace, grasi, itu dari kata akar kata grasi, diberikan pengampunan, diberikan anugerah dengan cuma-cuma, dengan gratis. Tetapi setelah saudara diberikan anugerah oleh Tuhan, apa yang saudara perbuat? Tentu anugerah yang ada pada kita harus kita berikan kepada orang lain. Bukannya menjadi milik sendiri. Bukannya harus, kalau ada yang ada pada saya yang lebih, kalau tidak saya berikan kepada orang lain, maka saya di situ berdosa, kata firman Allah. Kalau engkau tahu perbuatan baik engkau tidak lakukan, engkau berdosa. Apa yang saudara lebih daripada saudara, kau berikan kepada orang lain, sebetulnya seperti itu, saudaraku yang kekasih. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Karena Yesus sendiri care, peduli kepada kita. Ketika dia ingin mau menyelamatkan kita, bayangkan saja dia di sorga, dia harus turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Dan menyelamatkannya tidak hanya memberikan uang, nyawa, saudara, darah yang harus dia korbankan, jiwanya harus dia korbankan demi menyelamatkan kita. Nah, jadi harus kita kerjakan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah, coba Singer bacakan dulu ayat ini. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Iya. Jadi dikerjakan, kata Paulus kepada jemaat Filipi, kerjakan keselamatan itu. Sama dengan seperti saya tadi di dalam perahu,
saya harus mengerjakan keselamatan itu. Ya. Saya harus melakukan satu tindakan untuk supaya selamat. Nah, hal-hal yang harus kita kerjakan untuk supaya kita selamat, harus bahkan kita mengorbankan apa yang ada pada kita. Saudaraku yang kekasih, sama dengan Allah Bapa di dalam sorga ingin menyelamatkan manusia, dia harus mengorbankan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara yang kekasih, dan yang ketiga adalah kita harus tetap bertahan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Jadi bertahan dalam kehidupan ini supaya saudara tetap selamat di dalam keyakinanmu, tetap kepercayaanmu kepada Yesus, tetap bertahan di situ. Sekalipun dalam situasi yang sulit, situasi yang mengerikan, yang mencekam, ya, tetaplah di situ bertahan. Dalam Efesus 6 ayat yang ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 3:14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kembali ke ayat yang ke-13. Nah, saudaraku yang kekasih, bahwa perlengkapan senjata Allah ini harus kita miliki untuk kita bisa bertahan. Bertahan melawan, sama dengan ketika kita lihat sekarang virus yang kita tidak mengerti. Ya, dulu kita disuruh divaksin. Setelah divaksin, vaksin pun bervariasi. Ada yang 65%, 70%, 95% untuk bisa menjadi pelindung di dalam hidup kita. Nah, setelah kita divaksin, lalu ada lagi varian-varian yang baru yang katanya bisa melemahkan vaksin. Dan ada lagi mengatakan bahwa orang-orang yang divaksin justru akan lebih parah ketika mereka terpapar. Ini dunia kita ini, saudaraku, sudah dunia yang sudah kita tidak mengerti. Ya, kemana kita? Kemana kita harus berlindung? Bagaimana kita bisa selamat dari situasi dunia yang demikian? Bahwa di dalam dunia ini tidak ada keselamatan. Ya, kita sih mau selamat, kita mau umur panjang, kita mau dalam kehidupan ini tetap kita berjalan hidup. Nah, saya berdoa kita semua dalam masa-masa sulit ini kita diselamatkan dari virus, dari penyakit sampar yang menurut kata Alkitab. Kita diselamatkan, kita mau hidup selesai, kita mau hidup menyelesaikan perjalanan situasi masa pandemi ini. Kita laluilah bersama dengan Yesus. Sebab di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12, di sana dikatakan bahwa hanya di dalam nama Yesuslah ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, baik keselamatan jasmani, apalagi keselamatan rohani. Hanya di dalam Yesus. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa berserulah kepada Yesus, panggillah namanya, berteriaklah kepada Dia. Sebagaimana para murid, kalau kita lihat di dalam Alkitab ketika mereka berlayar di dalam danau itu, ketika mereka diombang-ambingkan angin sakal, mereka berseru memanggil nama Yesus. Dan apa yang terjadi? Alkitab mengatakan bahwa kira-kira jam 3 pagi, subuh, Yesus datang.
Karena mereka berseru. Jadi saudaraku yang kekasih, zaman ini jangan kita diam. Sekalipun kita ibadah di rumah, hanya lewat HP yang kecil, yang data mungkin terbatas, ekonomi sudah terbatas, ya, tetap bertahan saudara, tetap percaya, tetap berharap kepada Yesus. Berserulah dari situ, berserulah dari tempatmu, panggillah nama Yesus. Ketika Yesus berkata, Petrus diajak Yesus untuk berjalan di dalam air itu, dan Petrus merasakan angin yang bertiup, lalu dia jatuh dan dia berteriak, Tuhan tolong. Dan Yesus mengulurkan tangannya. Yesus mengulurkan tangannya, menarik Petrus. Kalau Petrus berseru, ditarik, ditolong oleh Yesus, apalagi kita juga orang-orang yang percaya, ketika kita berseru memanggil nama Yesus, Dia mengulurkan tangannya. Dia akan mengangkat kita dari lembah kekelaman itu. Dia mengangkat kita dari jurang maut itu. Dia sangat rindu menyelamatkan kita, saudaraku yang kekasih. Nah, sekarang bagaimana respon kita? Bagaimana sikap kita? Yesus telah mati menyerahkan tubuh dan jiwanya kepada kita. Kita berseru saja, percayai saja, hidup saja di dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya. Ya, percayai bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dan saya percaya firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan firman ini. Ya, saya kembali katakan bahwa Paulus berkata, ya, ketika kita berserulah, Tuhan akan menolong kita. Jangan diam. Ya, lakukanlah satu tindakan-tindakan untuk kita menyelamatkan diri kita dari setiap bahaya maut yang terjadi. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berlutut, kita akan menyembah Tuhan. Yesuslah kebenaran yang menyelamatkan kita. Haleluya, kita mau sembah Dia. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Mari angkat tangan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
saudaraku yang kekasih, firman Allah berkata, berserulah kepada Yesus. Ketika saudara berseru, Tuhan mendengarkan setiap seruan. Apapun pergumulan saudara, masalah ekonomi, rumah tangga, masalah sakit penyakit, Yesus akan menolong kita ketika kita berseru memanggil namanya. Panggillah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, kau kebenaran. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Katakan, kalau ku hidup, Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu. Hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau berseru memanggil nama-Mu. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami.
Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau menolong kami ketika kami lemah. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang di rumah mereka beribadah hari ini. Yang lemah kuatkan, yang sakit sembuhkan mereka. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih bagi jemaat-Mu yang sudah mengalami pemulihan kesembuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang Kau memberkati. Usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati. Dan teristimewa berkati kesehatan kami Tuhan. Jauhkan kami dari bentuk virus penyakit sampar yang merajalela hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau juru selamat kami, Engkau penolong kami. Ketika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hamba berdoa bagi bangsa negara kami, kota kami Jakarta ini Tuhan. Dalam masa PPKM ini Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Biarlah virus ini cepat berlalu. Engkau tolong bangsa kami, negara kami. Engkau tolong kota kami Tuhan. Kecamatan Cilincing, Kelurahan, RT RW, hamba berdoa, berkati kami semua. Kami ada dalam perlindungan Tuhan. Oh, kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhi hidupku. Kami sungguh rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhi. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersyukur menyembah